Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan memperkenalkan salah satu komunitas sosial yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu Komunitas Literasi Asia. Komunitas ini berfokus pada kegiatan literasi untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan belajar masyarakat. Nah, sebelum kita mulai, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari... Ya, perkenalkan, nama saya Christo Bertolius dengan NPM 2548620691. Perkenalkan, nama saya Zaskia Makira Hidayat dengan NPM 254862066141. Saya Eva Ratnasari sebagai narator dengan NPM 254862066201. Saya Nur Capika dengan NPM 254862016181. Saya Saskia Nuraini Shoaib dengan NPM 254862066133. Nah, jadi di sini kami dari mahasiswa UGT bertujuan ingin melakukan wawancara komunitas yang berkaitan dengan pendidikan. Di sini kami bersama dengan Ibu di sini kami bersama dengan Ibu Amelia selaku narasumber dari Komunitas Literasi Asia. Baik, di sini kami akan memulai wawancara yang pertama. Kepada Nur Capika dipersilahkan. Baik, di sini poin pertama yang kami ingin tanyakan yaitu tentang identitas umum dan identitas umum komunitas tersebut. Nah, untuk pertanyaan pertama, bisa Ibu ceritakan nama lengkap komunitas ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti saya ini aja kali ya. Dari semua pertanyaan itu, umpamanya nanti terulang lagi nggak apa-apa ya jawaban-jawabannya ya. Ya, perkenalkan nama saya Amelia, Ibu Amelia. Tapi kalau di komunitas kami biasa panggil kakak. Mau dia tua, mau dia muda, lebih muda atau lebih tua semua panggil kakak. Jadi biasa itu kalau saya di literasi itu dipanggil Kak Amel. Ya, itu sesama ini sih kalau yang anggota. Tapi kalau di atas kami seperti penasehat gitu kan. Nah, itu yang kemarin saya kenalkan itu Bunda Martiana. Ya, karena jadi komunitas ini berdirinya ya identitasnya. Kenapa disebut dengan Komunitas Literasi Asia? Baik, sebenarnya kami ini, saya tidak mengatakan saya karena ini komunitas ini didirikan sepertinya bersama-sama, bukan dari inisiatif saya sendiri, bukan. Jadi sebenarnya ini terbentuk karena kebutuhan. Mungkin adik-adik pernah mendengar ini enggak, organisasi Muhammadiyah? Pernah. Apa itu? Kayak lebih ke beragama dong. Ya, dia tuh dia organisasi, bukan apa. Kalau dari dulu tuh memang ada yang bilang itu organisasi agama baru atau apa, tapi sebenarnya tidak. Organisasi Muhammadiyah itu sebagai penyaring gitu, penyaring untuk hukum-hukum Islam itu jangan sampai salah artikan, arahnya salah. Jadi kita tetap berfokus pada Al-Quran dan hadis, ya, Al-Quran dan hadis dan juga sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi Muhammadiyah ini namanya juga Muhammad, Nabi Muhammad kan. Jadi identitasnya itu untuk Muhammadiyah itu untuk laki-laki. Nah, jadi Aisyah itu adalah perempuannya, ya. Ya sebenarnya banyak ya, dan untuk Aisyah itu sendiri kalau memang mau ibu ini terlalu panjang mungkin kalau mau diartikan atau mau diceritakan gitu kan. Jadi Aisyah itu adalah perempuannya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu banyak kan, dari yang TK, dari umurnya yang SMP itu ada IPM, ya kan, yang untuk mahasiswanya IMM, ikatan mahasiswa gitu kan, masih Muhammadiyah banyak sampai ke Muhammadiyah. Jadi kami itu tuh adalah keluarga besar Muhammadiyah. Jadi kembali di Aisyah. Aisyah ini juga ada tingkatannya. Kalau yang di pusat berarti dia tingkatan pusat, ya, pimpinan pusat, pimpinan wilayah. Kalau dia di provinsi berarti pimpinan wilayah.
pimpinan wilayah Kalimantan Utara gitu kan. Nah, sampai ke Aisyah cabang ya. Nah, jadi kebutuhan kenapa menjadi ada komunitas Aisyah ini sebenarnya kebutuhan untuk menyelesaikan program-program tadi, program-program yang ada di pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Utara. Nah, itu tadi Bunda Mardiana itu adalah sebagai ketuanya. Nah, berhubung kita ini apa ya, di Kaltara ini kan masih baru gitu loh. Ya, memang lama sudah dia terbentuk, tetapi untuk kesininya tuh lebih, kalau yang dari pusat terus di daerah-daerah Jawa sana itu kan lebih cepat berkembang. Nah, sedangkan di Kalimantan sendiri, apalagi di Kalimantan Utara ini kan terbatas dengan personilnya, terbatas dengan orang-orangnya. Nah, jadi untuk memudahkan tadi, nah mungkin saya dan apa ya, sama Bunda ini yang mungkin dibilang dekat lah gitu kan. Terus sama-sama karena saya tadi senang bergerak di literasi, jadi kalau literasi itu kalau untuk adik-adik bagaimana? Ini saya balik bertanya nih. Ayo, bagaimana? Kalau literasi itu biasa membaca Ibu. Sempat juga pas SMA tuh kayak ada kegiatan literasi. Pengertiannya secara ini ada apa? Literasi itu Bu, pengertiannya itu kemampuan seseorang dalam menyampaikan hasil itu Bu, hasil bacaannya begitu. Ada lagi? Siapa tahu ada lagi yang lebih spesifik lagi Ini mendekati. Nah, jadi disitulah pahamnya itu sebenarnya kurang ini ya, mungkin kurang literasi. Namanya jadi kurang literasi jadinya, karena sebenarnya literasi itu sendiri bukan hanya mencakup membaca, tulis menulis. Sebenarnya literasi itu semua bidang ilmu pengetahuan itulah yang disebut literasi. Mau dia ya tadi itu baca membaca, tulis menulis ya, seni, terus kebanyakan orang menganggap literasi itu hanya sekedar mencakup baca membaca, tulis menulis kan. Padahal itu juga ya sosial, kesehatan, pendidikan, macam-macam, itulah sudah namanya literasi. Makanya bukan hanya tadi kan diperkenalkan bahwa ini adalah komunitas pendidikan. Nah, sebenarnya ya sih pendidikan, tapi dia bukan mencakup hanya di baca membaca, tulis menulis, bukan hanya itu, tetapi semua bidang. Nah, itu tadi. Jadi komunitas literasi ini dibentuk tanggal berapa ya, di bulan 7. Nah, kalau salah bulan 7. Di bulan Juli ya, di bulan Juli itu kami bertemu di Kampung Literasi Aisyah. Pernah dengar? Tempatnya itu di apa namanya itu, di Kampung 1 tuh, nah masuk di daerah sebelum Pemadam itu, terus di Embung. Tahu Embung? Tempat air itu loh. Waduk. Mau di Kampung 1. Kampung 1. Tahu enggak? Oh, bukan orang Tarakan. Masya Allah. Jadi dari mana aja nih? Saya dari Nunukan. Oh, dari Nunukan. Tapi kalau Bu, tempat itu kayaknya saya pernah lihat, cuma baru dengar namanya Bu. Baru dengar ya, dari situ. Iya, di Kampung 1 Embung kan ada di situ kan air waduk, penampungan air, ada air kan. Nah itu di situ ada kami Aisyah sendiri mendirikan di situ Kampung Literasi Aisyah. Nah itu kampung ya, Kampung Literasi Aisyah. Kalau di sini kan KLA juga tuh. Nah tetapi kebanyakan karena tadi itu yang segala bukan hanya Aisyah, karena Aisyah ada levelnya tuh. Aisyah tuh untuk ibu-ibu, nah 40 tahun ke atas. Nah, terus di bawahnya Aisyah ada NA, Nasyatul Aisyah, tuh remaja-remaja tuh. Yang bukan kalian nih, belum. Ini kalian nih kalau di Aisyah tuh masih
IMM, Ikatan Mahasiswa, itu seperti kayak gitu. Nah, karena tadi di kampung literasi ini setiap ada kegiatan Aisyah itu semua masuk di situ levelnya. Mau yang dari levelnya yang dari IPM itu pelajar Muhammadiyah, bergabung tuh kegiatannya. Jadi kita mau mengatakan itu hanya Aisyah kan nggak bisa tuh, di situ ada NA-nya ada. Nah, akhirnya dari Bunda sendiri dan saya sendiri, bagaimana kalau kita membuat komunitas. Jadi bukan hanya sekedar kampung di situ, walaupun memang di situ juga sih terlahirnya komunitas itu. Jadi KLA tadi Komunitas Literasi Aisyah. Jadi terbentuk untuk membantu tadi program-program yang ada di pimpinan wilayah Aisyah untuk lebih mudah gitu, lebih mudah untuk dilaksanakan gitu program-program ini. Karena wilayah wilayah Kalimantan Utara ini kan seperti di Nunukan, ya kan? Nunukan, terus di mana Bulungan, Malinau, ya kan? jauh. Sedangkan orang Aisyah ini di mana-mana ada. Nah, untuk pergerakan itu kan kalau digabung gitu kan susah. Jadi mungkin dari sini, nanti dari sini. Terus kami ada juga sih sebenarnya sudah terbentuk KLA-nya. Selain di Tarakan sudah ada pernah di Malinau, ada tuh. Terus di Bulungan ada. Jadi orang-orang yang anggota Komunitas Literasi Aisyah ini bukan hanya di Tarakan, tapi se-Kalimantan Utara gitu. Nah, itulah tadi kenapa jadi terbentuk itu, yaitu tadi untuk memudahkan program-program Aisyah ini terlaksana. Dan itu ya intinya juga program-program Aisyah itu bukan hanya pendidikan. Di situ ada kesehatan, sosial, seni budaya. Saya sendiri di Aisyah itu ketua untuk daerah kotanya ya, ada ketua lembaga budaya, seni dan olahraga. Jadi sekaligus saya juga yang mengetuai Komunitas Literasi Aisyah, ketuanya. Ya itulah mungkin. Jadi Ibu tuh kan sudah jelaskan ke kami kayak sejak kapan komunitas itu tuh terbentuk dan siapa yang mulai pembentukannya, kemudian di mana lokasinya tadi Ibu sudah jelaskan tadi. Jadi saya bertanya lagi, berapa sih jumlah anggota aktif dalam komunitas ini? Kemudian tuh apakah komunitas ini tuh termasuk dalam organisasi resmi atau bagian dari lembaga Aisyah yang lebih besar gitu? Nah, iya, baiklah. Jadi kita kembali lagi tadi kan ke terbentuknya itu. Jadi sebelumnya berarti belum resmi ya dia hadir di Aisyah sendiri itu. Komunitas literasi itu belum resmi. Jadi kami itu menganggap bahwa kami ini adalah pembantu gitu loh. Maksudnya tuh kamilah yang membantu, bukan kami yang terus kami yang melaksanakan, terus kami sebagai ketua, sebagai enggak, tapi kami membantu hanya sebagai pembantu pelaksana. Nah, kalau untuk anggota sendiri, kami paling ngitungnya dari ini aja sih, dari grup. Ada grupnya sampai sekarang 95. Itu dalam satu grup itu aktif itu? Alhamdulillah aktif dan makin suka masih bertambah. Saya enggak terlalu ini sih, pokoknya kalau ada teman yang mau ikut silakan masuk, siapapun bisa menambahkan gitu. Oke, baik, terima kasih Bu telah menjawab dari identitas umum komunitas tersebut. Selanjutnya saya serahkan kembali rekan saya. Baik, wawancara selanjutnya terkait dengan tujuan dan latar belakang. Pada rekan kami dipersilahkan. Ya, baik Ibu, di sini saya akan menanyakan tujuan dan latar belakang. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, apa tujuan didirikannya Komunitas Literasi Aisyah ini? Yang kedua, masalah atau kebutuhan apa yang melatar belakangi terbentuknya komunitas ini. Yang ketiga, apa sasaran utama dari kegiatan literasi ini, misalnya anak-anak, ibu rumah tangga, atau masyarakat umum.
Sepertinya ya udah sebelum bertanya sudah ini ya, sudah ada poin-poinnya gitu ya, sudah terjawab duluan kan. Jadi mungkin tadi tambahan dari pertanyaannya apakah ini termasuk apa resmi atau enggak gitu ya. Jadi setelah terbentuk terus kami di SK-kan, paham? Terbitlah surat keputusan ya pertama dari wilayah, dan setelah itu kemarin kami masih di bawah lembaga budaya, seni dan olahraga wilayah. Nah terus akhirnya tuh bagaimana ya, mungkin ada enggak juga dibilang pertentangan, enggak, tapi supaya komunitas ini kalau dia di bawah lembaga budaya, seni dan olahraga dia terbatas jadinya kan, dia terbatas bergeraknya hanya di bidang budaya, seni dan olahraga. Nah jadi akhirnya kami rombak kembali, dan itu bukan berada di bawah lembaga, tapi sebagai apa ya, dia itu kalau di programnya wilayah itu kemarin laporan ke pusat bahwa KLA ini adalah program apa ya, maksudnya itu program unggulan. Jadi setiap organisasi itu kan ada tuh gerakan-gerakan inovasi, ya kan, bergerak membuka bidang apa. Nah, jadi di sini fokus Kalimantan Utara ini Bunda mengenalkan ke pusat bahwa program unggulan dari Kalimantan Utara ini sendiri adalah komunitas literasinya. Nah, jadi itu sudah diketahui oleh pusat, sudah dilaporkan gitu. Nah, jadi termasuk resmi lah sudah. Ya, jadi tadi sasarannya ya sebenarnya bukan hanya untuk Aisyah. Justru karena dibuat sebagai komunitas, ya kan? Jadi itu sasarannya banyak. Nah, seperti ini kan TBM nih, ini Taman Baca Masyarakat, ya kan? Jadi untuk TBM sendiri ini di bawah KLA. Kami di KLA ini ada berapa TBM ya? Mungkin ada 8 dan itu terdaftar di perpustakaan daerah, di forum Taman Baca Tarakan itu terdaftar. Dan ini makin ada lagi nih, nanti ada anggota-anggota dia buka di rumah seperti nanti didaftarkan kemarin ini kan, karena didaftarkan itu dapat sumbangan dari pusat nih 1000 buku cerita dengan 1000 judul. Jadi nggak ada judul yang sama. Nah, jadi itu tadi. Kalau ini ya memang untuk bidang literasi, ya kan. Banyak sih kalau untuk bidang literasi sendiri sudah ada buku-buku yang sudah diterbitkan oleh KLA kerjasama dengan BI, kerjasama dengan BPK. Ya, macam-macam kerjasamanya untuk di bidang tulis menulis gitu. Nah, kalau untuk anak-anak, sasarannya untuk anak-anak ini ya tadi kami biasa, tapi kalau sekarang ini agak kurang sih aktivitasnya. Dulu kan membaca kayak buku begini. Ya, nanti kami buka lapak buku biasanya di mana gitu, bikin kegiatan-kegiatan lomba-lomba banyak ya. Pernah juga sunatan massal. Nah, itu untuk masyarakat tuh ya. Sunatan massal sudah pernah. Terus untuk anak yatim sudah pernah. Banyak sih. Apalagi ya, mungkin kalau mau lihat kegiatannya itu ada di Facebook. Kami ada Facebooknya. Itu ya Facebooknya sampai ada 3 tuh, udah tahu, udah bisa dibuka lagi sudah kalian 1. Tapi bisa dibuka cuma nggak bisa di ini ya, adminnya sendiri nggak bisa nggak bisa dieditnya, nggak bisa apa gitu kan. Jadi cuma hanya sebatas membaca aja. Atau yang terakhir tuh bisa aja sih. Nah, kalau mau lihat kegiatannya ada di situ semua. Jadi gini, umpamanya nih di Aisyah sendiri kan ada lembaga-lembaga dan majelis. Ada majelis kesehatan, majelis ekonomi, terus HAM, hukum, itu lembaga hukum. Ya, biasa tuh ya, setiap organisasi kan ada lembaga-lembaganya, ada majelis-majelisnya kan, ada kalau mau yang lebih umum lagi divisi lah ya. Ada divisi anak, divisi apa gitu kan. Nah,
Jadi KLA ini setiap ada kegiatan, mereka ikut masuk gitu loh. Di mana saja. Dan bahkan bukan hanya kegiatan di Aisyah sendiri, umpamanya di KLA memang dia bekerja sama dengan BI, pernah tuh bikin buku gitu kan, bikin seperti ada pelatihan-pelatihan, pernah juga lomba loh, lomba-lomba pantun itu. Nah itu sasarannya anak-anak sekolah, anak SMA. Dan dalam waktu dekat lagi ini, insya Allah kami mau ngadakan ini lagi sih, karena sudah lama vakum ya kegiatan-kegiatan, mungkin karena kesibukan juga semua. Nah, insya Allah mungkin nanti ke anak-anak mau bikin lomba-lomba nyanyi gitu. Jadi semua untuk sasaran itu semua. Iya, lansia pun masuk juga lansia. Oke, baik, terima kasih Bu. Iya sih. Dan di sini saya juga mau bertanya juga nih Bu, anggota komunitas kan. Di sini ada 4 poin. Nah, ini pertanyaannya kira-kira semuanya juga sudah Ibu jawab nih. Ya, jadi pertanyaan yang pertama tuh siapa saja yang bisa menjadi anggota komunitas ini? Dan pertanyaan kedua, apakah anggotanya berasal dari latar belakang tertentu, misalnya guru, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau masyarakat ini? Dan poin ketiga ini, apakah dalam komunitas ini terdapat keberagaman suku, agama, atau pekerjaan? Yang keempat nih Bu, bagaimana cara seseorang bisa bergabung menjadi anggota? Kalian mau masuk silakan. Kalau mau, ya, kalau dari sini aja nih ya, dari Ani macam-macam. Dari ada guru ya, ada nih guru banyak guru sih, ada mahasiswa, terus ada dosen kayak Bu Rita itu dosen, terus Bu Eka kenal nggak? Di Borneo loh dia itu dosen apa ya? Juga ada di sini juga. Apalagi ya, guru banyak sih. Apalagi mereka ada, laki-laki juga ada. Campur ya Ibu. Campur. Ya. Ini seperti ini Fahri, ini pelatih tapak suci. Masuk juga di situ Firdaus. Ada laki-laki, jadi bukan hanya Aisyah itu terus dia perempuan, enggak, banyak ya. Dan alhamdulillah ini semua aktif terus. Kak Ramli tahu Kak Ramli penulis? Tahu. Ini Bu minim literasi. Jadi iya, ini yang kalian ini ada juga di sini yang apa sih, Genzi ya? Genzi kalian kan? Nah ada nih Raihana, nih Genzi juga, banyak Salvia. Jadi banyak juga loh ya yang Genzi juga gabung di sini. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi itu untuk masuk komunitas ini kan bebas, Silahkan. tanpa memandang apapun. Ya, memandang apapun. Kami itu gini ya, namanya komunitas. Pertama itu apa ya? Basisnya itu relawan. Relawan itu kan nggak boleh dipaksa, ya. Artinya rela kan kita rela kan. Ini nggak boleh dipaksa. Kalau kita ada waktu ya nggak apa-apa. Cari anggota lainnya ada waktu. Gitu. Jangan punya merasa nggak enak nih. Dulu kan masa apa di awal-awal tuh ibu suka kayak gitu, teman-teman itu saya nggak enak, nggak bisa ini, nggak apa-apa. Nanti lain waktu kalau mereka yang apa yang bisa gitu kan, mereka yang nggak gitu aja kita. Jadi makanya saya bilang kami ini nggak ada nggak ada kantornya yang resmi, itu nggak ada. Itu hanya sekedar apa ya, sekedar surat menyurat administrasi. Biasanya dulu kan memang pernah ada bantuan-bantuan seperti itu kan, memang harus ada memang harus ada sekretariat kan. Kalau kita mau buat seperti untuk dana gitu kan, cari-cari dana kan memang harus ada itu, harus ada rekening sendiri gitu nah ya kan, yang resmi lah. Jangan abal-abal ya, takutlah juga orang nanti kan. Nah itu tadi namanya relawan. Jadi kita mau bergerak ya secara rela kita. Gitu. Terima kasih Bu ya. Iya, kalian juga kalau mau masuk silakan. Ada tuh Mbak Sari kan, Bu Sari kan.
Oke, baik. Wawancara selanjutnya terkait dengan struktur dan kepemimpinan komunitas. Kepada rekan kami dipersilakan. Oke, Bu, selanjutnya yaitu struktur dan kepemimpinan komunitas. Jadi kan Ibu sudah sebut ya yang menjabat sebagai ketua komunitas saat ini. Ya. Bagaimana proses pemilihan ketua dilakukan? Apakah melalui musyawarah atau penunjukan langsung? Karena ini kami berdirinya ya mungkin terbentuknya tuh masih baru ya, masih di tahun 2021, masih baru. Berapa tahun, berarti 4 tahun ya baru ya. 4 tahun. Lumayan lama juga. Kalau saya itu baru, itu baru itu. Saya aja kalau di ICU itu sudah berapa periode itu ya. Saya tuh di ICU itu dari umur 20-an. Ya. Langsung ICU, padahal seharusnya dia ada dulu. Apa? Kalau umur 20 itu ya masih Nasyatul Aisyah, NA gitu. Tapi saya langsung di Aisyah. Karena kemarin gantikan orang tua gitu kan. Ikut aktif dulu lah, masih belum terbentuk KLA ini, masih ya terbatas kayak pengajian kayak gitu-gitu kan, datangnya pengajian. Terus orang tua pindah, jadi saya meneruskan di sini. Nah, sedangkan Aisyah itu sendiri kan ke atas tuh. Saya baru sudah saya sudah 46 tahun, baru bisa dibilang Aisyah itu ya 40 tahun sebenarnya. Ya, ada tahap-tahapnya lah gitu kan. Nah, jadi ya untuk Ani sendiri sih apa terbentuknya itu belum ada seperti pemilihan gitu, enggak ya, dari ini tadi sendiri, komunitas sendiri, dari komunitas dari kelompok-kelompok anggota-anggota yang mau masuk pertama nih ya, yang pertama mau masuk ini enggak langsung sampai segini, sampai 91 nih, enggak sampai segitu, masih mungkin sekitar 10 atau 20 orang nih, masih baru kan. Nah, jadi setelah di SK kan memang harus jadi ada kayak apa tuh namanya, harus dipelantikan, itu sudah ada pelantikannya. Nah, untuk tahunnya sendiri mungkin periodenya sendiri 1 tahun tuh yang ngikutin dari Aisyah, dari organisasi Aisyah tuh satu periode itu 5 tahun. Ya mungkin nanti ada pergantian di situ. Ada ya seperti organisasi juga ada sekretaris, saya ada sekretaris laki-laki untuk sekretaris saya tuh. Laki-laki Sri, terus bendahara ada, anggota-anggota divisi ada. Bukan sudah sebut juga bidang sama divisinya, itu tugas-tugasnya tuh ngapain aja ya, tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugasnya sama aja sih sebenarnya di setiap organisasi. Kalau nanti dia ada kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, nah disitulah yang divisi ekonomi yang bergerak, yang mengkoordinasi gitu, mempermudah sebenarnya. Tapi kalau memang umpamanya di divisi ekonomi ini kurang bergerak atau bagaimana, ya tetap semua sama-sama kerjasama. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Wawancara selanjutnya terkait dengan kegiatan dan program Ibu. Nah, di sini tuh biasanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas Asia itu seperti apa? Serta kegiatan tersebut berhubungan langsung dengan bidang pendidikan, misalnya apa membaca, menulis, atau kegiatan belajar masyarakat. Serta bagaimana cara komunitas menjalankan atau menyebarluaskan program literasi kepada masyarakat. Dan komunitas ini bekerja sama, apakah bekerja sama dengan sekolah, pemerintah, atau lembaga lain dalam menjalankan programnya? Tadi ya karena Aisyah itu di bawah Muhammadiyah gitu kan, dia Aisyah. Jadi sebenarnya untuk bergerak itu dia lebih mudah sih sebenarnya kalau dia bekerja sama dengan yang tadi itu lembaga atau majelis-majelis yang ada di Muhammadiyah ya. Nah, kita tahu di Muhammadiyah itu kan besar tuh sekolah-sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Jadi kalaupun mau melakukan kegiatan ya insya Allah mudah aja. Tapi kami juga nggak tercakup di situ aja. Nah, sudah pernah tembus ke
negeri, sekolah-sekolah negeri seperti tadi lomba-lomba pantun. Kemarin sudah pernah lomba pantun, terus lomba apa ya kemarin itu ya, lomba desain poster digital. Nah itu sudah kemarin itu malah dari SMA 1 yang menang. Jadi bukan hanya sekedar itu ada di Muhammadiyah, enggak, tapi tetap kami juga mencari kayak yang apa ya, yang juara-juara itu bukan hanya yang dari Muhammadiyah, dari SMA, tapi luas ya, luas. Nah kalau untuk kayak pelatihannya itu, kalau untuk pelatihan ini sudah pernah menunjukkan bukunya. Ada menghasilkan buku juga sih. Kalau untuk pelatihan kemarin ada lomba-lomba. Biasanya kalau ini kerjasama dengan BI. Puisi juga sih. Ya. Ini ada ini juga. Kalau yang ini aku mana lagi? Nah, jadi kalau ini kemarin kan terbentuk tadi di awalnya itu hanya sebagai pembantu ya. Maksudnya itu membantu untuk melaksanakan program-program. Tapi kesininya, alhamdulillah, Aisyah sendiri kan untuk pengurus-pengurusnya sudah berganti-ganti gitu ya. Jadi dan mereka lebih bisa ini sendiri, sudah maju gitu loh. Jadi untuk KLA ya apa ya, bukan kehilangan pekerjaan atau kehilangan apa gitu, jadinya kayak kehilangan pekerjaan enggak, tapi kami malah bisa melaksanakan kegiatan lain gitu. Jadi bukan hanya fokus untuk membantu untuk melaksanakan program-program yang ada di Aisyah, tapi kami juga melaksanakan dan membuat program sendiri gitu. Seperti ya ini tadi untuk TBM kayak gitu itu kan, mendirikan TBM yang ada di bawah KLA. Oke, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya terkait dengan norma dan aturan komunitas. Nah, apakah di dalam komunitas ini terdapat aturan atau norma yang harus dipatuhi anggota? Dan bagaimana cara komunitas menjaga kedisiplinan dan kekompakan antar anggota? Serta adakah sanksi atau teguran jika ada anggota yang melanggar aturan tersebut? Gitu. Kalau aturan itu tidak ada sih. Ya, memang kan di awal namanya tujuan itu relawan ya. Kita rela bergeraknya, mau dapat bergeraknya enggak apa-apa. Nah, untuk tata cara itu sebenarnya umum ya di mana-mana, bukan hanya di organisasi, bukan hanya di komunitas. Cara kita bergaul, cara kita di dalam grup gitu kan, grup WA itu kan pasti ada tata cara sopan santunnya lah, iya, dan juga biasa itu bukan mulus sih, nggak mulus, apalagi selama 4 tahun itu pasti ada naik turunnya, ada ganjalannya kayak gitu kan, itu sudah biasa lah namanya, apalagi komunitas yang 90 orang gitu kan. Dalam satu kantor sendiri yang mungkin di situ anggotanya cuma 10 orang aja pasti ada gontok-gontokan atau gimana, itu kan biasa sudah. Nah, begitu juga di komunitas kami itu begitu juga. Tapi namanya tadi ya, tujuan awal kita adalah untuk apa? Untuk kita rela gitu loh. Kita untuk menyebar manfaat, itu tadi tujuannya. Tujuan awal itu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu termasuk moto hidup saya. Jadi bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain gitu. Gak usah pikir kita nanti capek, terus kita nanti bagaimana, kita apa hasilnya, enggak. Pokoknya kita masih bisa berguna untuk orang lain, lakukan. Sepanjang itu kebaikan ya, bukan hanya kita bermanfaat terus dimanfaatkan orang itu, enggak. Sepanjang itu untuk kebaikan, nah lakukan. Jadi kalaupun ada seperti itu, hal-hal itu nggak ada tuh hukuman atau bagaimana, dikeluarkan, enggak. Bahkan kalau ada tuh yang pokoknya nih anggota yang saling apa gitu kan, misalnya tersinggung lah atau apa, terus keluar
keluar dia dari grup. Nah, jadi nanti bagaimana cara saya untuk menarik kembali? Nah, itu alhamdulillah secara kekeluargaan kembali lagi, kami bersatu lagi. Begitulah. Biasalah namanya keluarga kan. Ada yang marah, ada yang lagi apa bilang kalau orang apa? Kalau orang Makassar apa namanya? Mojo apa? Mojo. Itu biasa lah. Biasa sudah. Baik, terima kasih Ibu. Baik, wawancara selanjutnya terkait dengan keberlanjutan dan harapan. Selanjutnya saya akan bertanya Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi komunitas dan bagaimana cara komunitas ini mempertahankan keberlangsungan kegiatan agar tetap berjalan? Tantangan terbesar ya, kalau biasanya tuh seseorang itu atau suatu kelompok dia mempertahankan kelompoknya itu dari dari gangguan dari luar kan, biasanya itu tantangannya itu dari luar. Kalau kami itu malah tantangan dari luar itu kami cuekin. Yang susah itu kalau tantangannya dari dalam. Jadi bukan langsung dia sebagai anggota. Dia anggota KLA, dia juga pengurus, malah dia juga yang biasa untuk memajukan gitu kan, tapi tiba-tiba dia yang menjadi di situ, jadi di dalam daging lah istilahnya kayak gitu. Itu yang susah kalau bagi saya. Jadi kalau gangguan dari luar, terus biasalah orang kan dari bicara terus kami nggak peduli, karena itu tadi tujuannya itu tadi untuk bermanfaat bagi orang lain ya kan, nggak peduli orang mau ngomong apa. Kalau kita yakin itu kebaikan, kita jalani. Yang susah itu kalau dari dalam tuh ada, tapi alhamdulillah itu udah lama, udah lewat gitu kan, sudah sudah ya saling mengerti lah, namanya penjajakan mungkin masih baru atau bagaimana kan. Udah di sini alhamdulillah jalan aja. Dan untuk usaha untuk supaya terus bersatu, yaitu tadi jangan sampai memaksakan diri, jangan sampai memaksakan saya nih sebagai ketua, kamu harus ini, enggak, kita harus paham masing-masing anggota itu punya kesibukan, punya keperluan, punya kebutuhan sendiri, ya kan? Nah, jangan sebagai ketua tuh memaksakan kehendak, kamu harus ini, udah bubar aja. Ya, ngapain juga gabung ke komunitas, dibayar enggak, digaji enggak, tapi dipaksa, ya kan? Masih mending kita kalau kerja tuh ada gajinya, ada apa, yang penting dapat gaji gitu kan, mau kita peduli kita sakit hati kah, yang penting dapat gaji gitu kan. Nah, tapi kan namanya ini komunitas ya, suatu komunitas relawan gitu kan, jadi ya jangan sampai membebani diri kita sendiri dan membebani anggota. Apa harapan Ibu terhadap komunitas ini di masa depan? Masa depannya apa ya? Ya harapannya ya nggak juga kita bilang mau berkembang besar gitu, enggak. Ya itu tadi masih bisa terus bermanfaat lah untuk orang lain gitu aja. Yang penutup, adakah pesan dari Ibu untuk masyarakat luas tentang pentingnya literasi dan pendidikan, serta bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk mendukung komunitas ini? Mungkin harapan saya untuk semua ya, untuk anggota saya sendiri dan juga untuk masyarakat yang di luar komunitas literasi Aisyah sendiri ya. Bagaimana cara kita untuk memajukan literasi itu di segala bidang ya, caranya jangan merasa bersaing. Fokus ke tujuannya apa? Kalau tadi dalam pendidikan, tujuan untuk memajukan pendidikan, ya udah untuk memajukan pendidikan. Tujuan kita untuk menjaga kesehatan masyarakat, ya udah itu tujuannya. Jangan sampai kita saling, kan komunitas banyak nih, komunitas literasi itu banyak kan, apalagi baru di Tarakan ini sudah banyak, apalagi satu Indonesia yang nasional, internasional kan banyak tuh. Jadi saling ini aja kolaborasi, jangan saling bersaing gitu loh. Nah, kalau sudah bersaing itu capek, iya kan, kalau kita aku harus ini karena ingin bersaing aja capek kan. Lebih bagus kita melaksanakan apa yang tujuan kita itu ya secara
rileks, secara apa gitu kan, santai, tapi pasti gitu, tujuannya pasti itu. Bukan hanya ingin mendahului, bukan hanya ingin aku, oh ini lebih lebih dikenal, lebih terkenal gitu, enggak, capek itu jadinya. Dan lagi tujuannya itu sudah hilang daripada ikhlas tadi, rela tadi sudah lepas. Dan itu Allah alam, Allah aja yang tahu, sudah yang bisa menilai. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih untuk semuanya telah menjawab semua pertanyaan kami. Di sini kami akan menutup. Demikian hasil wawancara bersama komunitas literasi Aisyah. Semoga kegiatan mereka dapat terus memberi inspirasi dan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya literasi di Indonesia. Mungkin itu saja hasil wawancara kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.